Oh my god! Wow! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Jingga, NPM 221010285. Saya dari kelas Hukum Asuransi B. Di sini saya akan mempresentasikan polis asuransi. A few moments later. Pengertian polis asuransi yaitu polis asuransi adalah akta perjanjian tertulis antara penanggung dan tertanggung yang menjadi bukti sah adanya perjanjian asuransi di mana diatur dalam pasal 255 KUHD yang berbunyi perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang disebut polis. Fungsi polis asuransi: pertama, bukti tertulis perjanjian asuransi; yang kedua, pedoman hak dan kewajiban para pihak; yang ketiga, dasar pengajuan klaim; yang terakhir, alat bukti hukum bila terjadi sengketa. Fungsi polis asuransi yang pertama sebagai bukti tertulis perjanjian asuransi. Polis asuransi merupakan dokumen resmi yang membuktikan telah terjadinya perjanjian asuransi antara penanggung atau perusahaan asuransi dan tertanggung. Di dalamnya tercantum kesepakatan para pihak mengenai objek pertanggungan, risiko yang dijamin, premi, serta jangka waktu pertanggungan. 2. Sebagai pedoman hak dan kewajiban para pihak. Polis berfungsi sebagai acuan untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak. Penanggung berkewajiban memberikan ganti rugi atau manfaat asuransi, sedangkan tertanggung berkewajiban membayar premi dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam polis. Yang ketiga, sebagai dasar pengajuan klaim, polis menjadi dasar utama bagi tertanggung dalam mengajukan klaim apabila terjadi risiko yang dipertanggungjawabkan. Ketentuan mengenai prosedur klaim, jenis kerugian yang dijamin, serta besaran penggantian diatur secara jelas dalam polis. 4. Sebagai alat bukti hukum apabila terjadi sengketa dalam hal terjadi perselisihan antara penanggung dan tertanggung. Polis asuransi berfungsi sebagai alat bukti hukum yang sah di pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa karena polis merupakan perjanjian tertulis mengikat para pihak. Dasar hukum polis asuransi yang pertama KUHD pasal 246 yaitu mengenai pengertian asuransi, yang kedua KUHD pasal 255 sampai 257 yaitu mengenai ketentuan polis, yang ketiga nomor 4 tahun 2014 tentang perasuransian, yang keempat POJK nomor 69 atau POJK _05 tahun 2016 tentang penyelenggaraan usaha asuransi. Unsur-unsur dalam polis asuransi yaitu identitas penanggung dan tertanggung, objek asuransi, risiko yang ditanggung, jumlah pertanggungan, premi asuransi, jangka waktu pertanggungan, terakhir syarat dan pengecualian. Unsur-unsur dalam polis asuransi yang pertama ada identitas penanggung dan tertanggung. Identitas penanggung dan tertanggung memuat keterangan lengkap mengenai pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian asuransi. Penanggung adalah perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan, sedangkan tertanggung adalah pihak yang kepentingannya diasuransikan. 2. Objek asuransi. Objek asuransi adalah segala sesuatu yang diasuransikan dan memiliki nilai ekonomis, seperti jiwa seseorang, kendaraan, bangunan, atau harta benda lainnya yang dapat menimbulkan kerugian apabila terjadi risiko. Yang ketiga, risiko yang ditanggung. Risiko yang ditanggung adalah peristiwa tidak pasti yang dapat menimbulkan kerugian dan secara tegas dijamin dalam polis asuransi, misalnya kebakaran, kecelakaan, kematian, atau kehilangan, sesuai jenis asuransinya. Yang keempat, jumlah pertanggungan. Jumlah pertanggungan adalah nilai maksimum ganti rugi atau manfaat asuransi yang akan dibayarkan oleh penanggung kepada tertanggung apabila terjadi risiko dijamin dalam polis. 5. Premi asuransi. Premi asuransi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan atas pengalihan risiko dan pemberian perlindungan asuransi. Yang keenam, jangka waktu pertanggungan. Jangka waktu pertanggungan adalah periode berlakunya perlindungan asuransi sebagaimana tercantum dalam polis yang dimulai sejak tanggal efektif hingga tanggal berakhirnya.
asuransi. Yang ketujuh ada syarat dan pengecualian. Syarat dan pengecualian merupakan ketentuan yang mengatur kondisi, pembatasan, serta keadaan tertentu yang tidak dijamin oleh asuransi. Unsur ini penting untuk menentukan ruang lingkup tanggung jawab penanggung. Jenis-jenis polis asuransi. Yang pertama berdasarkan jenis asuransi, yaitu polis asuransi jiwa. Yang kedua polis asuransi kerugian. Yang ketiga polis asuransi kesehatan. Yang keempat polis asuransi tanggung gugat. Dan selanjutnya berdasarkan bentuk, yaitu ada pertama polis individu, yang kedua polis kumpulan atau grup polis. Berdasarkan jenis asuransi terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada polis asuransi jiwa, yaitu polis asuransi jiwa adalah perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung yang memberikan manfaat berupa uang, pertanggungan kepada ahli waris atau pihak yang ditunjuk apabila tertanggung meninggal dunia atau masih hidup sampai jangka waktu sesuai ketentuan polis. Yang kedua, polis asuransi kerugian, di mana polis asuransi kerugian adalah perjanjian asuransi yang bertujuan untuk memberikan ganti rugi atas kerugian finansial yang diderita tertanggung akibat suatu peristiwa yang tidak pasti seperti kebakaran, pencurian, kecelakaan, atau bencana alam. Yang ketiga, polis asuransi kesehatan, di mana polis asuransi kesehatan adalah perjanjian asuransi memberikan jaminan penggantian biaya perawatan kesehatan seperti biaya rawat inap, rawat jalan, tindakan medis, dan obat-obatan akibat sakit atau kecelakaan yang dialami tertanggung. Yang keempat ada polis asuransi tanggung gugat, yaitu di mana polis asuransi tanggung gugat adalah perjanjian asuransi yang memberikan perlindungan kepada tertanggung terhadap tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga akibat kesalahan atau kelalaian tertanggung yang menyebabkan kerugian atau cedera pada pihak lain. Prinsip hukum dalam polis asuransi, yang pertama ada itikat baik atau almost good fight, yang kedua ada insurable interest, yang ketiga ada indemnity atau ganti rugi, yang keempat ada subrogasi, yang kelima ada kontribusi, yang keenam ada proximate cause atau sebab terdekat. Prinsip-prinsip hukum dalam polis asuransi yaitu yang pertama ada itikat baik atau almost good fight, di mana prinsip itikat baik mengharuskan para pihak khususnya tertanggung untuk mengungkapkan seluruh fakta penting atau material facts yang berkaitan dengan objek dan risiko asuransi secara jujur dan lengkap. Pelanggaran prinsip ini dapat menyebabkan polis batal atau klaim ditolak. Yang kedua ada insurable interest, di mana kepentingan yang dapat diasuransikan, yaitu prinsip ini mensyaratkan bahwa tertanggung harus memiliki kepentingan hukum atau ekonomi terhadap objek yang diasuransikan. Tanpa adanya kepentingan tersebut, perjanjian asuransi dianggap tidak sah karena berpotensi menjadi spekulasi atau perjudian. Yang ketiga ada indemnity atau ganti kerugian. Prinsip indemnity bertujuan menempatkan tertanggung pada posisi keuangan yang sama seperti sebelum terjadinya kerugian, tanpa memberikan keuntungan. Prinsip ini umumnya berlaku pada asuransi kerugian, bukan asuransi jiwa. Yang keempat ada subrogasi, di mana prinsip subrogasi memberikan hak kepada penanggung yang telah membayar ganti rugi untuk menggantikan kedudukan tertanggung dalam menuntut pihak ketiga yang menyebabkan kerugian. Prinsip ini mencegah tertanggung menerima ganti rugi ganda. Yang kelima ada kontribusi. Prinsip kontribusi berlaku apabila suatu objek diasuransikan pada lebih dari satu penanggung terhadap risiko yang sama. Dalam hal terjadi kerugian, masing-masing penanggung wajib menanggung pembayaran ganti rugi secara proporsional sesuai porsi pertanggungannya. Yang terakhir ada proximate cause, sebab terdekat. Prinsip proximate cause menentukan penyebab utama dan paling dominan dari suatu kerugian. Penanggung hanya bertanggung jawab atas kerugian disebabkan secara langsung oleh resiko yang dialamin dalam polis. Hak dan kewajiban para pihak. Yang pertama, hak dan kewajiban tertanggung, di mana dia harus membayar premi, selanjutnya memberikan informasi yang benar, dan terakhir berhak menerima ganti rugi uang pertanggungan. Selanjutnya ada hak dan kewajiban dari penanggung, yaitu menerima premi, membayar klaim sesuai polis, yang terakhir memberi informasi polis secara jelas. Polis asuransi sebagai alat bukti hukum. Yang pertama, polis memiliki kekuatan pembuktian tertulis. Yang kedua, digunakan dalam sengketa klaim. Yang ketiga, penyelesaian di pengadilan. Keempat, alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase.
Sengketa polis asuransi yang penyebab umumnya yaitu penafsiran klausa polis atau klaim ditolak, dan terakhir keterlambatan pembayaran klaim. Penyelesaiannya melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, dan pengadilan. Kesimpulan, polis asuransi adalah dokumen hukum utama dalam perjanjian asuransi, mengikat secara hukum bagi penanggung dan tertanggung, harus dibuat jelas, adil, dan transparan untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak. Sekian video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.